Kita aja, host saja kalau tidak open game, tidak bicara, kena juga itu pembatasan lama-lama. Ya worth it lah, maksudnya kalau misalnya satu kali bubukin terhitung satu kali ban nggak apa-apa, bikin akun lagi gitu. Enak banget ngata-ngatain terhitung itu, kalau dia udah ngehujat itu keluar semua kata-kata, pembalut lah keluar, Tuhannya digauli sama ciptaannya lah keluar. Agama isinya aib semua, macam grup WhatsApp bokep. Nah, makanya saya tarik tadi dia naik karena dia bahas bahwa Islam ini agak selingkangan. Maka saya tantang dia, ayo naik. Iya, dihajar Tuhannya digauli ciptaannya, lari dia ke Warokah. Gua hajar aja pakai Paulus, Warokah ayan nggak, lari lagi dia ke manuskrip. Hajar lagi pakai pembalut. Kena terus bre, kalian mau ngehujat kemana semua ada titik-titiknya. Jadi jangan mulai lah, santai aja, santai, biasa aja biasa gitu kan. Karena lu sama gue sama gitu, sama-sama nggak bisa ditangkep gitu bre. Saya undang lagi dia, nggak mau naik lagi dia. Nggak mau naik, kapok, kapok, Ditolak. kapok ruli. Nanti lain kali kalau mau kayak gitu lagi, lu loudspeaker itu sambungin ke ini apa namanya, home theater kalau lu punya, kalau enggak ke speaker aktif aja supaya satu tetangga lu denger gitu. Jadi pas gua counter, satu kampung lu kebakaran, nah gitu. Coba lah dipikir lah. Nah, Bukunya, Riz? Gimana apa tuh? buku-bukunya? Buku-buku apa tuh? Buku-buku apa tuh? Oh, itu yang di-share di WA. Oh, alhamdulillah udah beres. Program wakaf buku Ikhwani Fisabilillah udah beres. Dokumentasinya bisa kalian lihat di YouTube Triun Slayer Comment Center gitu. Sebanyak 300 buku telah disalurkan kepada santri-santri Darut Tauhid gitu. Masya Allah. Teman-teman, Tanggal 29 Januari penyerahan. Di sini ya. Ini aku kopenkan. Nah, nanti Akhri Dalbo dan kawan-kawan bisa ke sini. Lalu bisa ke sini. Nah, ini diklik ya. Darut Tauhid behind the scene 2 minggu yang lalu. Nah, ini Kirios Moto lagi tanda tangan. Ini Kores. Wah. Mana ya? Baik, kita ada simbolis kita buku yang akan diberikan, insyaallah. Oh, astagfirullah, salah. Sorry. Salah. Ini behind the scene. Ini nih. Assalamualaikum, Ahi Moto, Ahi Kores. Ada sedikit pertanyaan dari saya. Bagaimana kesan mereka semua dalam kita dan dalam hakikatnya mereka semua Ah, ini. Ini simbolisasi nanti dibagiin. Sisanya ada, ini 300 kalau nggak salah ini. Dibagi-bagi. Iya, per angkatan. Oh iya. Ada yang nanya di bawah, nama YouTube-nya apa sih? Triun Slayer Comment Center. Nah, ini yang semester 5 kalau nggak salah. Selanjutnya Kasih silakan. Bilang lagi.
Silakan B9. Nah, ini yang semester 3. 3, sip. Jadi dia perangkatan dikasih gitu sama DT-nya itu. Apa namanya? Ini ininya nih. Tuh screenshot. Yang mau nonton langsung di sini screenshot aja ini channelnya Kores. Kalian selain bisa nonton program Darut Tauhid ini, kalian bisa juga nonton yang ini ya, yang lainnya gitu. Dibantu viewernya dibantu. Ini kita mulai dari bawah dulu ya. Kalian mulai dari bawah. Ini dokumentasi 2020 awal kita lahir gitu. 2019 kan Covid-Covidan tuh. Covid di Cina masih ingat banget gua. 2020 Covid ke Indonesia. Nah, disinilah baru gabung semua orang-orang pada lahir-lahir lah gitu. Nah, di sini yayasan apologet pertama lah, ini sepuhnya ini YPM 1 untuk media sosial ya. 2020 juga. 2021 ini YPM Muktamar kedua. Ini 2021 juga ZCC. 2021 program pembangunan masjid ZCC. Ini 2021 Kores ke Jogja beli perangkat. 2022 anak-anak mujahid pada ke Bali nyamperin Kores. Ada Unik Rifa, Goldian, Satwafi, Tandayona, Takimoto, Kohdondi. Nah, itu pada ke Bali tuh. 2023 ini API berdiri nih, API berdiri sama Bukber Akbar, muslim TikTok. 2024 program bertiga, Kodondi, aku sama Julius ke desa Pemurtadan, yang rawan pemurtadan. 2024 perdana Kores ketemu Gurunda. 2024 ya? Lupa gua. 2024 ya sama Gurunda itu. 24. Iya, 2024 ketemu Gurunda perdana. Ini Subang 2024 API Milad 1. Ini rekap 2024. Banyaklah kegiatannya, tapi ini foto-foto semua. Terus ini ke pesantrennya Ustadz Wafi. Buset, di sini gua bikin konten ini ya. Ini paling gede nih viewernya 6.300. Dihujat gua sama anti habaib. Nah, terus ini Julius punya program Jawa Bali, terus ini Ciranjang 2, terus ini yang syahadat di Majalengka. Ini udah 2025 ya. 2025 ini ada postcard sama Kodondi, ini ke Baduy gitu. Tapi yang sini-sini sih yang seru tuh di sini nih, mengenang masa lalu dari 2020 sampai ke 2023. Ini seru banget itu. Gitu. Ya, kalau dari 2020 sampai 2023 itu zaman-zaman Zoom itu. Sip. Silakan teman-temannya di subscribe channel Bang Kores. Diramaikan. Ya. Dan jangan lupa berikan dukungan lah sama saudara-saudara kita, khusus Bang Kores. Ya nggak khusus juga lah. Kalian semua support doa, barang, infak kepada mujahid-mujahid terdepan. Contoh Akhi Dalbo atau Bang Goto gitu. Dan jangan terbebani karena semua yang kalian berikan kepada umat, ketika kalian berikan kepada mujahid itu kembali kepada umat gitu. Apa YouTube-nya? Aduh, tadi udah dikasih lihat. Telat datang ya? Ya siapa tahu dia baru kabur. Nih. Tuh, screenshot. Dah. Apalagi pembahasannya, Bang Goto, sambil saya cari hotel penghujat. Naik dia tapi turun lagi tuh deh. Barusan naik tuh turun lagi. Main gitar tapi dia. Lintas keserupan tadi. Ada Jerry lagi lewat tadi. Nggak mau naik lagi dia. Aduh, parah. Jadi. Tadi ada tuh Jerry.
turun, tidak lama dia lewat lagi di bawah, tidak mau lagi dia naik. Tadi saya kena tombak. Iya, betul. Kena tombak. Saya kira pakai anti rungkat Bang Dalbo. Kenapa bisa kena tombak? Enggak, kalau tadi itu enggak. Saya lupa. Ini loh, kemarin itu berapa ya? Sebulan kemarin kayaknya. Jadi kan Positivity itu yang bubukin si Robert Tele pakai data bokep gitu kan. Upload VT. Di VT-nya lupa ada Penisha Triton kelihatan. Band permanen. Udah tuh ya band permanen. Anti rungkatnya nggak bisa dipakai lagi. Buset dah. Tadi saya lupa. Bahaya banget. Ya di tap-tap layar, ya. Jer, naik lagi Jer. Aku diam. Naik aja Jer. Silakan Bang Kotop, pancing emosi. Mancing emosi yang ada pada lari Bang Dalbo. Kalau kayak narasi pelan aja setengah mati mereka. Ya. Jadi kalau kita saya kan banyak berbicara di ranah akademik Bang Dalbo. Saya jarang itu bicara iman. Saya selalu bicara di ranah akademik. Jadi ketika ketemu akademisi-akademisi mereka, itu yang saya katakan tadi bahwa premis mereka hanya untuk mencari remis, itu aja, tidak ada lain. Karena tidak mampu lagi menyanggah, tidak mampu lagi mengkanter, tidak mampu lagi menjawab ya situasi diskusi, ya akhirnya cari remis kan itu. Saya tahu bahwa ketika seorang sudah mengenyam pendidikannya, strata 1 sudah mencapai semester 7, saya paham bahwa kondisi pemikirannya itu seperti apa, kan begitu. Kecuali kalau baru awal-awal semester. Nah, kalau sudah semester 7 aja sudah tidak mampu mengkanter, apalagi kalau dia mahasiswa hukum, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam budaya itu. Ketika tidak mampu lagi menarasikan ya sesuai dengan tema atau alur perdiskusian, berarti sudah ada yang salah dalam budaya itu, kan begitu. Mesti kan dia mampu untuk menghasilkan yang kita sebut force of the better argument, kan begitu. Kekuatan argumen yang lebih baik, bukan strength of the worst argument yang akhirnya justru hanya mencari remis, kan begitu. Bukan kekuatan argumen yang lebih buruk. Dalam dunia akademisi kan ranah dialektika itu semuanya itu kan berbasis argumen ya, kan begitu. Sementara argumen-argumen kita itu memang kita harus mampu membuktikan itu betul atau tidak, kan begitu Bang. Hanya masalahnya banyak orang juga yang naik di ranah dialektika, terutama teman-teman Kristen, tidak ngerti itu apa ranah dialektika. Kayaknya seringkali saya sampaikan, kita ini mau diskusi dengan mereka ini parameternya apa, kan? Karena mereka seluruh ilmu pengetahuan ditolak karena mindset mereka dikelola berdasarkan doktrin dogma, kan begitu, bukan berdasarkan rasionalisme, akal sehat ya, begitu. Jadi sulit. Saya kadang juga malas, agak malas juga naik debat, karena menurut saya tingkat pemikiran ya mereka ini dibatasi dengan satu konsep yang memang berawal dari konsep-konsep manusia itu sendiri, kan begitu. Sementara ilmu pengetahuan kan luas, bahkan dia seperti mata rantai. Sejarah tidak bisa melupakan budaya tidak bisa melupakan antropologi tidak bisa melupakan filsafat dan segalanya, kan begitu Bang Dalbo. Tapi kalau kita yang biasa berbicara dalam ranah akademik, terus ketemu orang-orang yang hanya berbasis sentimen, sulit untuk mengembangkan pengetahuan, kan begitu. Karena konstruksi berpikirnya dibangun memang bukan lagi berdasarkan argumen-argumen yang tepat atau diksi-diksi yang tepat, penentuan kata-kata yang tepat, tapi dibangun berdasarkan falasio atau falasis, sesat pikir, kan begitu Bang Dalbo. Kadang saya hanya menonton di bawah, tidak naik, kan begitu. Saya Begini Bang Kota, kenapa mereka itu menolak Paulus, padahal surat-suratnya Paulus diimani? Ketika kita mengatakan taat kepada Paulus, mereka marah. Kira-kira kenapa itu? Apa masalahnya?
Nah, ini saya sudah jelaskan berkali-kali Bang Dalbo bahwa sejarah sudah membuktikan ya, bercerita secara jelas bahwa Paulus itu tidak pernah menyuruh mengimani surat-suratnya, apalagi memberitakan ke seluruh dunia. Tidak pernah ada dalam sejarah. Saya ini sudah tamat sejarah Kristen Bang Dalbo. Ya, tidak ada sejarah itu. Tidak pernah terdata dalam sejarah Kristen Paulus pernah menyuruh mengimani surat-suratnya dan memberitakan ke seluruh dunia. Tidak ada Bang. Biar abang klik di AI, tidak ada. Makanya Paulus pulang mentahirkan dirinya. Saya kan sudah jelaskan berkali-kali Bener banget. bahwa ya, Paulus nggak ngajarin suratnya untuk ke seluruh manusia atau nyebar. tidak pernah ada. Jadi begini, saya jelaskan panjang sejarahnya. Bahkan dapat ini sampai 5 SKS sebenarnya kalau kita menjelaskan sejarahnya. Jadi begini, Paulus itu memberitakan surat-suratnya kepada jemaat Korintus ya, jemaat Galatia dan segala macam ya. Itu hanya untuk menarik pengikut ya. Karena hubungan beliau dengan ibunya Kaisar Nero Agrippina sangat dekat. Nah, pada saat itu ibunya Kaisar Nero Agrippina itu berselisih paham dan Kaisar Nero, akibatnya ingin menjatuhkan Kaisar Nero dari jabatannya sebagai kaisar. Nah, Paulus dipakai untuk meraup ya, selain keuntungan dalam sisi finansial, beliau juga diperintahkan untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari umat Kristen. Makanya kalau abang lihat sebelum Kaisar Nero memenggal kepala Paulus, itu Paulus difitnah membakar kota Roma. Kan begitu. Jalan satu-satunya untuk melawan kekuatan Kristen yang dibawa kendali Paulus dan ibunya Nero Agrippina itu hanya memfitnah. Bayangkan satu kota Roma habis itu dibakar. Bayangkan. Padahal orang-orang Nero sendiri yang membakarnya. Itu kan menurut sejarah. Akibatnya kambing hitam ya, Kristen dijadikan kambing hitam lalu digenosida. Karena rakyat pada saat itu sudah termakan fitnah Nero, akhirnya rakyat rame-rame ya, terutama yang pagan Helenistik ini rame-rame menggenosida umat Kristen. Paulus diperkirakan punya pengikut hingga 20.000 orang pada masa itu. Kalau Yesus kan hanya 10.000. Paulus itu sampai 20.000. Kan begitu, sebenarnya tidak lepas dari intrik-intrik politik. Nggak usah jauh-jauh, Yesus saja sendiri. Ketika dia hidup di dunia, mengajar di tengah-tengah bangsa Israel, itu tidak lepas dari intrik-intrik politik. Semuanya itu kepentingan-kepentingan politik, di mana faksi Yesus berlawanan dengan faksi Farisi dan Saduki. Nah, makanya ada salah satu murid Yesus namanya Simon ya, dari kelompok Selot. Kan faksi besar pada saat itu Farisi, Saduki, Selot, dan Eseni. Yesus itu guru dari mazhab Hillel yang berasal dari faksi Eseni. Itu dari naskah Mati ya. Bisa dibaca dalam buku karangan Profesor Dr. Barbara Tering ya, seorang orientalis Kristen, dosen di Univ Kristen Sydney. Setelah meneliti naskah Laut Mati selama 20 tahun, beliau menulis buku Jesus and the Riddle ya, of Dead Sea Scrolls Unlocking the Script ya. Silakan dicari bukunya, dibeli kalau perlu. Kan begitu. Jadi saya ini Bang, metode dasar penelitian saya atau saya meriset secara komprehensif ya, itu tidak lepas dari daftar pustaka ya. Selain analisis konsep ya, skolastik, holistik ya, eksegesis, hermeneutik ya, fenomenologi dan yang lain, saya memang menggunakan interdisipliner ya. Studinya saya gunakan itu interdisipliner, menggabungkan lebih dari 2 ilmu supaya kita mengetahui kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya seperti itu. Begitu Bang Dalbo. Saya rasa sampai detik ini belum ada akademisi Kristen yang mampu mengkanter ya ketika saya bernarasi. Kenapa? Karena memang dasar pemikiran mereka bukan dari studi ilmiah. Itu dasar pemikiran mereka. Bahkan ketika dikatakan metode dasar apa yang Anda ambil untuk menggali satu narasi, ya kadang mereka tidak mampu untuk menarasikan itu dengan baik, ya tidak mampu mendeskripsikan itu dengan baik. Kenapa? Karena memang mindset mereka itu diatur yang saya katakan tadi berdasarkan doktrin dogma. Nah, itu yang masalah. Ketika kita menggali satu narasi, mindset kita awalnya parameternya dari doktrin dogma sulit. Karena apa? Karena doktrin dogma itu adalah pemikiran orang lain.
Dalam dunia akademisi, ketika kita mampu ya berpikir sendiri, untuk apa kita pakai pikiran orang lain? Kan poin di situ Bang Dalbo. Sementara mereka menggali satu narasi menggunakan konsep manusia, menggunakan pemikiran orang lain. Jadi terkungkung dengan pemikiran orang lain, konsep orang lain. Beda Islam. Islam itu 370 perintah Bang. Diperintahkan kita afala takilun, afala tatafakarun. Berpikir, mengerti. Gali itu apa maksudnya? Kan begitu. Bahkan ketika saya katakan bahwa Islam itu begitu indah, mulai dari ilmu kosmologi hingga ilmu environmental etik dijelaskan dalam Al-Quran. Environmental etik itu hubungan moral manusia ya dengan alamnya. Bisa dilihat di surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaral fasadu fil bahri wal bahri. Dijelaskan di situ. Bima kasabat aydin nasi liyasikahum badalazi amilula alahum yarjun. Dijelaskan tuh, telah tampak kerusakan di darat dan di laut oleh sebab tangan manusia, dan Allah menghendaki mereka merasakan hasil perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu environmental etik dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya saya pernah angkat salah satu orang tercerdas di dunia ya, daftar 10 orang tercerdas di dunia versi apa tuh ya, Detik kalau nggak salah. Beliau punya IQ itu 255 ya. Beliau bahkan diidolakan oleh Albert Einstein, seorang ateis. Beliau katakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab dari segala kitab ya. Saya sering katakan this is the real key to heaven, namely the Quran ya. Islam scientifically proven, Al-Quran scientifically proven. Saya sering berkata begitu karena beliau yang punya IQ 255 ya. Beliau bernama Johann Wolfgang Van Goethe ya, dikenal dengan nama Van Goethe. Beliau seorang filsuf Jerman. Beliau mengarang 2 buku ya. Yang pertama itu kalau di Indonesia kan itu Westler Divan Barat Timur ya, kumpulan puisi Barat Timur. Yang kedua itu Muhammad Gesang, berisi nyanyian-nyanyian tentang Muhammad ya. Beliau ini orang yang diidolakan Einstein ya. Einstein itu masuk 10 besar buku karangan Michael Hart ya, 1978. Diterbitkan 1978, bukunya The 100 Ranking of the Most Influential People in History ya, atau Person in History. Itu Einstein masuk urutan ke-10. Beliau sangat mengidolakan Van Goethe. Van Goethe ini orang tercerdas dengan IQ nilainya 255, mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab di atas segala kitab. Makanya saya pernah katakan tempo hari waktu di acara mualaf itu tahun 2025, saya katakan sekalipun Anda mengumpulkan seluruh buku di muka bumi ini ya, karangan-karangan para filsuf mulai dari Socrates mungkin sampai masuk Rocky Gerung, atau mulai dari Hesed, Abdullah Harset sampai atau Hafif sampai ke Khalil Gibran, buku-buku puisi, Anda tidak akan pernah menemui buku seperti Al-Quran. Kenapa? Dari sisi linguistik saja, sambungan frasa-frasanya, sambungan frasa ya, itu begitu indah. Di mana makna lesikal, makna konotasi, makna konotasi, diturunkan dulu ini dulu. Di mana sambungan frasa dalam Al-Quran begitu indah. Makna leksikalnya, makna denotasinya, makna konotasinya itu teratur secara baik. Beda Bible. Baru satu ayat kita angkat sudah Gabrielnya minta ampun, hancur grammarnya. Dari sisi grammar, dari sisi gramatikal. Kan begitu Al-Quran coba. Anda bawa ke ahli bahasa, ahli linguistik, uji grammarnya. Uji coba gramatikalnya Al-Quran. Saya penelitian tidak sedikit, 6 tahun. Saya melibatkan ratusan literasi. Riset saya secara komprehensif. Kayak ketika saya menantang mereka duduk bahas Bible dari sisi aksiologi. Coba ada yang berani ada akademisi mereka? Doktor, profesor mereka coba. Kan begitu. Bahas Bible dari sisi aksiologi. Kita lewati aja ontologi, kita lewati epistemologi. Kita bahas dari sisi aksiologi. Hancur-hancuran tuh, bayangkan. Coba tuh. Berani nggak? Nggak berani. Karena kenapa? Akan menjelaskan budaya mereka seperti apa. Beda Islam. Betul, Islam itu memang dalam sejarah terjadi polemik juga. Bahkan banjir darah juga dalam sejarahnya. Kan begitu. Tapi apakah poin menghilangkan akidah ada dalam ajaran para nabi, tauhid hilang dalam Islam? Tidak ada. Tapi coba Kristen tuh. Dasar dari ajaran tauhid dihilangkan, padahal nabi semua mengajarkan begitu. Mulai dari Abraham hingga ke Rasulullah, bahkan Isa mengajarkan begitu. Jadi tidak menghilangkan dasar tauhid.
di mana Tuhan itu dikatakan Esa, dan Esa tidak bisa disematkan kepada apapun itu kecuali untuk Tuhan saja. Tuh apa Allah Subhanahu wa taala atau pencipta. Kan begitu Bang Dalbo. Coba itu. Jadi sulit, saya kadang juga malas. Jadi kalau saya lihat di akademisi, dia ini baru saya ingin naik debat pendeta-pendeta. Kadang pun pendeta juga dia pendeta lolos sekolah S1 strata 1 lolos, bahkan magister lolos, tapi cara berbicaranya menurut saya seperti anak SMA. Saya juga aneh ada pendeta-pendeta seperti itu ya. Saya memang pernah bertanya kepada kawan Kristen, saya bilang kenapa sih ada pendeta yang menjelaskan seperti itu ya. Ternyata apa yang saya katakan tempo hari ada benarnya juga. Menurut akademisi itu dia katakan bahwa sebenarnya mereka pintar, mereka tahu, hanya mereka menyembunyikan, kan begitu. Mungkin karena takut kehilangan job, pertimbangan ekonomi, sehingga mereka bicara di Komal seperti orang bodoh, padahal sebenarnya mereka orang pintar. Saya kasih contoh pendeta Ari Bang Dalbo ya. Pendeta Ari itu Bang, itu lulusan sekolah I3 Institut Injil ya, I3 Malang. Orang-orang yang masuk di sana itu kan banyak teman saya di situ, seperti Bang Martin Luther Marisit ya, Petrus Bala, terus siapa lagi Pendeta Benyamin ya, itu pendeta-pendeta besar semua ya. Siapa lagi Alfius dan yang lain-lain ya. Itu di sana Bang, orang yang masuk di I3 Malang itu orang yang berprestasi karena basisnya pendelaan Alkitab. Dan saya dari situ dulu. Itu yang masuk di sana tidak sembarang, orang-orang pintar, orang yang dapat beasiswa, orang-orang yang disponsori. Tidak keluar biaya, mulai dari uang pesawatnya ke sana, makan sampai dia lulus 8 semester ya. Itu orang pintar semua, tapi kenapa naik di Komal seolah-olah seperti orang bodoh? Padahal mereka orang-orang pintar, orang-orang cerdas, sehingga bisa dikirim ke sana dengan beasiswa, dengan sponsor yang luar biasa itu, bayangkan itu. Sampai lulus dapat pelayanan ke Amerika, ke Jerman, ke Filipina ya, ke Belgia, ke Jepang, itu tidak dibiayai, bayangkan itu. Coba. Tapi begitu naik di Komal mereka ngomong seperti orang bodoh. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan, mungkin karena faktor ekonomi. Begitu takut kehilangan job. Ya, artinya dia maksudnya dia pintar di hadapan Kristen, tapi bodoh dungu di hadapan Islam. Nah, itulah yang saya sempat tanyakan. Pintar di hadapan jemaat, dungu di hadapan Islam. Wah. Ya, saya punya banyak teman-teman mantan angkatan saya, kenalan saya di Makassar yang menjadi pendeta-pendeta besar ya, kan di Manado ya. Itu mereka kalau berbicara ya, karena mereka dasar basicnya memang dari pendelaan Alkitab, itu bicara los gitu, bagus caranya menyampaikannya, bahkan tidak ada falasis dalam penyampaian sejarah Kristen ataupun budaya Kristen, kan begitu. Tapi ketika naik di Komal nih, saya perhatikan ada beberapa yang tamatan I3, bahkan tamatan UKI ya, pernah ada tamatan UKI. UKI itu Udif Kristen ya, Indonesia, Paulus ya, yang ada di Makassar, kan begitu. Dia tempo hari naik di sini. Tidak mampu juga berbicara banyak, kan begitu. Kenapa seperti itu ya? Tentu ada budaya yang salah Bang, ada penyampaian salah dalam budaya mereka. Kan begitu Bang Dalbo, itu poinnya ya, dari sisi epistemik. Epistemik itu adalah tapi sebenarnya Bang Goto, sebenarnya kalau di sana itu mereka pelajari apa sih? Katanya pendalaman Bible. Iya, kan ada beberapa mata kuliah Bang. Ada beberapa mata kuliah itu yang SKS-nya kan total SKS dalam sekolah tinggi teologi itu di tingkat strata 1 kan itu 140 sampai 160 SKS Bang. Kan begitu. Tidak, maksud saya gini Bang Goto, kan mereka ini mendalami Bible. Sebagaimana umat Islam ketika dia mondok, dia mendalami Al-Quran sehingga dia mampu menjabarkannya. Contohnya Ustadz Wapi, ya mampu menjabarkan huruf per huruf, dimaknakan. Nah mereka ini kan mendalami Bible ini, ya kan, apa yang mereka pelajari di sana? Iya. Nah, ketika kita diskusi dengan mereka, ya kan, pelangak-pelongo. Ya. Padahal ini dia mendalami Bible. Coba. Ya, jadi begini, poinnya itu kalau kita sekolah teologi ya Bang, STT ya, sekolah tinggi teologi, atau STFT ya, sekolah tinggi filsafat teologi, poinnya itu kita membahas kedudukan Kristus dalam budaya Kristen. Nah,
ada terjadi kesalahan dalam kurikulum menurut saya ya. Kurikulum dalam sekolah teologi ya. Ya. Saya katakan begitu karena mereka mengikuti sumber hukum yang paling rendah dalam Kristen. Secara universal, umum, Kristen itu punya 5 sumber hukum, Bang. Kalau kita Islam kan punya 4 ya. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma ulama, yang keempat kias. Kan Islam itu 4 sumber hukumnya. Jadi dia teratur, rapi. Modelnya sudah struktura, kan begitu. Kalau Kristen itu kan sumber hukumnya 5. Yang pertama itu otoritas tertinggi Bible. Yang kedua itu tradisi suci para rasul ya, atau apostolos ya. Yang ketiga canonic law atau hukum kanonik. Yang keempat itu Concilio Ecumenes. Yang terakhir, yang kelima, tulisan Bapak-Bapak Gereja. Ini yang gabrol mereka, falasis. Kurikulumnya salah menurut saya. Kenapa? Karena yang diangkat ya menjadi studi ya untuk menghasilkan final konklusi atau decision making, pengambilan keputusan, itu bukan sumber hukum tertinggi yaitu Bible, tapi tulisan Bapak-Bapak Gereja. Saya bertanya ke kawan-kawan akademisi Kristen, kenapa bisa seperti ini? Memang sudah diajarkan turun temurun. Jadi yang mereka tekankan ya, yang mereka ambil sebagai hukum tertinggi bukan Bible sebagai otoritas tertinggi, tapi yang mereka ambil itu tulisan Bapak-Bapak Gereja yang menjadi sumber hukum paling rendah. Kalau Islam tidak, Islam sumber hukum tertingginya Al-Quran. Setelah Al-Quran hadis baru masuk ijma ulama kias. Dia teratur rapi, tersusun rapi sesuai makomnya atau tingkatan. Tapi kalau Kristen tidak, sumber hukum paling rendah tulisan Bapak-Bapak Gereja itu yang diikuti. Itu poinnya dari sisi akademik. Kan begitu. Makanya mereka kadang tidak mampu menerasikan karena kurikulum yang dipelajari ketika mereka duduk di bangku kuliah, terutama STT ya, itu bukan berdasar dari Bible sebagai sumber hukum tertinggi, tapi berdasar dari tulisan Bapak-Bapak Gereja atau daftar pustaka dari Bapak-Bapak Gereja. Ini yang masalah buat mereka. Tapi coba lihat Islam, perbandingannya jauh. Islam ketika kita masuk mondok, itu sumber hukum tertinggi Al-Quran. Bahkan mulai dari ilmu Naisarop hingga ilmu Balago dipelajari dengan baik, dengan mengikuti makom tertinggi yaitu Al-Quran, tingkatan tertinggi. Tapi Kristen tidak, Kristen kebalik, dari bawah ke atas, Islam dari atas ke bawah, kan begitu. Finish kan begitu, selesai. Kalau dia tidak, dia dari bawah ke atas. Jadi yang di atas ditempatkan di bawah, yang di bawah ditempatkan di atas. Itu namanya falasi. Kan begitu. Kan ini terbalik-balik, sama juga sumber di Indonesia itu. Makanya Rocky Gerung pernah katakan bahwa di Indonesia itu mulai dari bangku semester ya, hukum diterangkan secara kacau. Kenapa? Karena melupakan legal filosofi. Sama dengan Kristen. Kan begitu. Justru hukum yang harus diikuti, di mana di situ bersumber legal filosofi mereka atau filsafat hukum mereka sebagai sumber hukum tertinggi, ya itu tidak dipakai. Justru yang dipakai konsep-konsep manusia, tulisan Bapak-Bapak Gereja, perintah Bapak-Bapak Gereja sebagai sumber hukum yang paling utama bagi mereka, terutama dalam sekolah teologi ya, sumber pembelajaran atau sumber studi. Jadi ketika mereka melakukan deep learning atau studi dalam, mereka tidak berdasarkan Bible, tulisan Bapak-Bapak Gereja. Itu poinnya di situ, Bang. Jadi sulit memang, kebalik gitu loh, terbalik. Jadi itu mungkin Bang Dalbo. Kan akibatnya fatal ya. Tuh, kan begitu. Saya pikir mereka sekolah ini pengkajian ilmu artinya dasarnya Bible, ya kan? STT. Atau jangan-jangan STT ini singkatan dari sekolah tipu Tuhan. Iya betul. Karena kenapa? Begini nih Bang Dalbo. Mereka menjadikan hukum tertinggi Bible ini, tetapi tidak sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Bible. Ya itulah yang saya katakan, Bang Dalbo. Kan begini ya, kalau kita meriset atau meneliti satu narasi, terutama dalam narasi dalam budaya kita sendiri, itu kan metode dasarnya ada beberapa, Bang. Seperti saya katakan tadi ya, analisis konsep, fenomenologi, eksegesis, hermeneutik, kan begitu, skolastik, holistik ya. Banyak metode-metode dasar yang dipakai ya sebagai dasar penelitian. Nah, seharusnya mereka terstruktur, seharusnya mereka itu teratur rapi gitu loh, terkompositus gitu loh. Harus modelnya kan harusnya struktura kan begitu. Tapi ini mereka tidak, mereka membulak-balik karena konsep manusia. Saya katakan, makanya skisma abang kalau belajar sejarah Kristen, skisma panjang ya, mulai dari
perpecahan antara Kekaisaran Roma tahun 395 ya, antara Roma Barat Roma Timur itu kan terpecah. Otomatis sistem dalam lembaga keagamaan itu pecah. Walaupun secara akidah mereka memang tidak terpecah pada masa itu. Tapi ketika 395 pecah Kekaisaran Roma Barat dan Roma Timur, otomatis lembaga keagamaannya berpisah. Satu berpusat di Konstantinopel, satu berpusat di Vatikan Roma. Yang akhirnya di abad ke-10, abad ke-11 terjadi skema panjang Katolik kan bahkan sampai abad ke-20. Makanya Martin Luther kalau kita belajar sejarahnya, kenapa sih dia harus keluar dari Katolik? Padahal Katolik itu punya tradisi suci apostol sebagai hukum tertinggi kedua. Kenapa Martin Luther harus keluar? Karena Martin Luther belajar ini skisma panjang yang terjadi di Katolik membuat banyak orang-orang ingin keluar dari Katolik. Kan itu poinnya di situ. Raja Henry ke-8 keluar dari Katolik, ya, mendirikan gereja Anglikan bersama sahabatnya Thomas. Martin Luther mengajak Katrina von Bur dengan 11 biarawati lainnya keluar dari Katolik. Kenapa? Karena kan hal-hal seperti ini, skisma-skisma ini justru membuat perpecahan-perpecahan, akhirnya melahirkan puluhan ribu denominasi. Kenapa? Yang mereka ikuti bukan sumber hukum tertinggi, yaitu Bible, tapi mereka ikuti sumber hukum yang kelima, yang paling bawah tuh, tulisan apa gereja. Kan begitu, tulisan Ignatius, Polikarpus, kan begitu tulisan Eusebius yang mereka ikuti, bukan Bible mereka. Walaupun Bible sendiri itu memang baru dibuat dengan kodeks tertuanya Vatikanus Sinaiticus itu di abad ke-4, tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Tidak ada masalah itu. Yang penting Anda menggunakan ini, itu. kan dulu ada di Komalnya Arom ada Darmi apa Darni. Dia kan Advent. Dia undang tuh pendetanya. Dia sekolahnya S2, gelarnya S2. Dia suruh saya nanya, silakan Bang, bertanya aja, karena beliau ini S2 ya, pendeta Advent. Saya tanya, Pak Pendeta, Anda kan mengkaji Bible nih karena gelar Anda S2, tentu menguasai si Bible. Pertanyaan saya sederhana, siapakah Tuhan menurut Yesus? Ini berdasarkan Bible. Tapi jawabannya gini, oh kalau Anda mau ketahui itu, datang aja di ini. Masa saya bertanya aja saya disuruh datang ke sana? Iya. Habis duit saya hanya menerima jawaban ngawur di sana. Itu yang saya katakan tadi. Ketika Yesus dalam Bible mengajar seperti ini, karena sumber hukum yang tertinggi ada Bible, mereka tidak ikuti. Mereka mengikuti sumber hukum yang terakhir, yang kelima, tulisan Papa Gereja. Akhirnya yang diikuti tulisan Papa Gereja, bukan yang dikatakan Yesus dalam Bible. Karena Bible tidak menjadi sumber hukum tertinggi. Padahal menurut sejarah, sumber hukum tertinggi di budaya Kristen itu adalah Bible. Mereka tidak ikuti itu. Mereka ikuti doktrin dogma yang diajarkan dalam tulisan Papa Gereja. Itu kan poinnya di situ. Siapa mau bantah ini? Ini berlangsung terus berabad-abad. Siapa mau bantah ini? Kalau kita tidak Islam itu sumber hukum tertingginya Al-Quran, jelas pasti. Semua yang dikatakan Al-Quran diikuti. Tapi mereka tidak. Mereka itu mengikuti sumber hukum yang paling rendah itu, tulisan Bapak Gereja. Jadi ketika Anda bertanya tentang Tuhan kepada orang Kristen berdasarkan Bible, mereka akan bantah Bible itu sendiri. Karena menurut mereka sumber hukum tertinggi mereka adalah tulisan Bapak Gereja. Itu yang ada dalam kurikulum sekolah teologia. Membahas sejarah Bible, membahas Biblika. Kan begitu. Bahkan hubungannya dengan ilmu pengetahuan umum. Dalam sekolah teologi itu ilmu pengetahuan umum dipelajari Bang Dalbo. Seperti bahasa Indonesia, budaya, sejarah dipelajari juga. Hanya masalahnya parameter mereka bukan dari Bible. Parameter mereka dari tulisan Bapak Gereja. Justru disinilah doktrin dogma dikembangkan, disampaikan berabad-abad Ini secara menarik salah. ini pembahasan Bang Goto bahwa mereka ini mempelajari bahasa Indonesia. Nah, untuk belajar bahasa Indonesia ini metode apa yang mereka pelajari, Bang? Ya, Karena kenapa saya pertanyakan dia Sudah saya katakan. jelas-jelas tertulis tulisan dibaca Tuhan. Kok itu bisa? yang saya katakan Bang Dalbo tadi. Ya, memang dalam sekolah teologi betul dipelajari bahasa Indonesia dengan baik dan yang benar. Masalahnya parameternya itu adalah doktrin dogma, bukan disiplin ilmu secara menyeluruh.
ya yang kita sebut dengan holistik kan begitu. Jadi pandangannya tidak menyeluruh. Jadi dia berdasarkan, walaupun dia belajar bahasa Indonesia, dia belajar budaya, ya, dia belajar sejarah sebagai pengetahuan umum. Tapi Bang Goto, basicnya untuk mempelajari itu, metode dasarnya itu loh. Begitu Bang, dan Bang mungkin Goto kan, dimengerti. Bang Goto kan pengertian artinya pengertian dalam belajar teologi tentu akan ada disiplin kan. Kita kan disiplin ilmu. Artinya Iya, sesuai dengan kaidah bahasanya kan. iya Nah ini betul. pantas nggak mereka dikatakan belajar teologi? Kalau dasar-dasar mereka ya, ketika diskusi siapapun mungkin sama Bang Kores, Bang Goto atau Bang Suma dan teman-teman lain, saya cocoknya saya katakan mereka ini belajar tipologi. Iya, memang Dia karena belajar ini cara-cara bagaimana untuk menipu jemaat. Itu yang dikatakan ilmu tipologi atau tipu lagi. iya, iya, iya. Betul itu Bang Karena Dalbo. kalau kita mengkaji teologi, tentu kan disiplin ilmu. Iya, itu Gimana? saya sampaikan tadi bahwa disiplin ilmu itu diterangkan secara kacau. Kan begitu. Kan begini Bang Dalbo ya. Dalam ilmu pengetahuan itu kan punya tonggak besar yang sering saya sebut ya. 3 tonggak besarnya itu adalah ontologi, epistemologi, aksiologi ya. Ontologi itu mempertanyakan apa itu. Epistemologi mempertanyakan sumber dari mana itu. Aksiologi mempertanyakan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, kalau ontologi kan apa itu, toh? Kalau epistemologi itu sumber dari mana itu. Kalau aksiologi itu untuk apa itu, kan begitu pertanyaannya, pertanyaan apa paling fundamental ya, kan begitu, paling mendasar. Nah, kalau mereka Bang, ya masalahnya semuanya parameternya dari doktrin dogma. Mereka punya buku panduan ketika membahas satu narasi Bible, ya. Hukum Bible itu tidak dijadikan sebagai hukum tertinggi. Mereka punya buku-buku untuk mengeksegesis, untuk menghermeneutik Bible tersebut. Kan begitu. Bahkan saya pernah terangkan tempo hari, bahkan semiotik saja mereka tidak mampu membaca simbol-simbol alam. Karena apa? Pikiran mereka terdoktrin, terdogma, itu yang masalah, Bang. Itu yang masalah. Oh, Itu yang masalah. Bahkan ketika tapi kita bicara tentang tata usaha, contoh saya saya tertarik lagi pembahasan Bang Goto ini. Masalah hukum. Ya kan? Kalau di Islam Bang Goto sudah menyampaikan tadi bahwa hukum tertinggi di Islam itu Al-Quran. Ya kan? Nah kalau di Kristen ini bisa nggak Bible ini dijadikan landasan hukum? Bagaimana mencakup bisa, kehidupan sehari-hari? nggak bisa mereka, Bang. Karena Bible itu jadi objek penelitian yang parameternya dari doktrin dogma. Itu masalahnya. Mestinya begini, Bang ya. Ya, mestinya begini. Tulisan Bapak-bapak gereja itu diriset ya. Metode dasarnya adalah Bible atau hukum-hukum dasarnya adalah Bible digunakan. Ini mereka terbalik. Mereka meneliti Bible, sumber hukumnya atau parameternya dari tulisan Bapak gereja. Kebalik, Bang. Makanya diterangkan secara kacau dalam sekolah teologi. Kebalik enggak? Kan Gini begitu. Bang Goto, Bang Goto, kalau memang nggak mampu atau tidak bisa diterapkan menjadi hukum, ya, menjadi cakupan kehidupan sehari-hari, tujuannya Bible ini apa sih? Mau Ya, dikaji itu secara yang saya tantang ilmiah sama bahwa mereka. nggak ada juga. Mau Itu yang saya disandarkan dengan tantang. hukum kehidupan manusia nggak bisa juga. Itu yang Apa saya manfaat terangkan, Bang Bible itu? Dalbo. Ya, pertanyaan Bang Dalbo itu kan tantangan saya buat mereka. Untuk apa Bible digunakan? Itu kita duduk satu meja, kita membahas Bible dari sisi aksiologi. Yang Bang Dalbo tanyakan tadi, untuk apa Bible digunakan? Ya, itu yang saya tantang sama mereka dari 2 tahun lalu. Mampu enggak kalian? Itu yang saya tantang. Kita bahas Bible dari sisi aksiologi. Untuk apa Bible itu digunakan? Itu yang saya tantang. Sampai Kalau sekarang saya pun yang seandainya saya oten Bang, saya lawan Bang Goto. Kalau tantangannya itu. Iya, betul. Offline, online saya tantang mereka. Untuk apa sih Bible digunakan? Bang Goto, kira-kira apa manfaatnya ini kepada manusia Bible ini? Itu yang saya tantang mereka, Bang. Ketika kita sudah membahas Al-Quran dari sisi aksiologi, untuk apa Al-Quran digunakan? Ya, saya menantang mereka untuk apa Bible digunakan. Kan begitu. Kalau Nah, saya kita Bang, tantang. jawaban sederhana Bangku. Ya. Ternyata Bible ini
ketika ada orang yang sudah berumah tangga tidak mampu atau lemah ya, dalam artinya hubungan seks lemah, bacalah, perkuat baca Bible. Ya, tapi kalau kita berstatement begitu Bang Dalbo, kita mesti mampu mendeskripsikan secara baik gitu loh. Kebanyakan orang dia menyampaikan satu narasi, dia tidak mampu mendeskripsikannya dengan baik, tidak mampu mengurainya dengan jelas, sehingga terjadi penghujatan. Ketika kita membahas satu narasi, kita harus mampu mendeskripsikan ya narasi kita dengan baik, mengurai dengan baik gitu. Siapa bilang tidak mampu? Contoh ya, suami keluar dari rumah, boleh tetangga masuk, ya kan? Amsal 7 ya. Iya kan? Papa lagi tidur, boleh dicekokin minuman, Ya. lalu goyangkan di atas. Iya. Ini ternyata ada juga manfaatnya, ya kan? Betul. Istri saudara kita boleh digoyang, intinya tembak keluar, jangan disimpan di dalam, Iya, nanti betul. berbentuk janing dia. Iya. Jangan sampai itu menjadi dasar ya terbentuknya film bokep ya, Bang Dalbo. Bisa enggak kira-kira konsep ya terbentuknya konsep film bokep kira-kira diambil dari situ enggak itu? Mesti dilakukan studi dalam kan begitu. Kan yang buat kan mereka kan dari Kristen, dari sana itu film-film seperti itu kan. Kita lihat Amerika ya, di banyak film-film begitu dibuat, sutradara mereka kan rata-rata dari agama situ. Apakah legal filosofinya diambil dari situ, dasar hukumnya diambil dari situ kan begitu. Asas dasar hukumnya itu kan dari situ. Bisa jadi Bang. Contoh ya, saya kasih contoh dalam sejarah ya. Paus Nicholas V itu mengeluarkan perintah yang namanya Dum de Verses kepada Raja Afonso ya, Spanyol ya. Ini perintah pertama kali dunia mengenal kata trafficking, yaitu penjualan manusia. Di mana perintah perintah Paus Nicholas V kepada Raja Afonso yang disebut dengan Dum de Verses ini melegalkan atau memvalidasi perbudakan, penjualan manusia ke Eropa Tengah pada masa itu kan, begitu. Ya. Jadi dasar trafficking, penjualan manusia ya, hingga munculnya para predator-predator itu ya, yang disebut seperti Jeffrey Epstein, itu kan dasarnya dari situ. Nah, diambil dari mana? Diambil dari ayat Bible. Kan begitu. Contoh yang Abang sebut tadi, contoh juga dari Kejadian 9 ayat 25 ketika Nuh dilihat oleh anaknya telanjang, lalu Nuh mengutuk Ham ya. Kan begitu. Sementara Ham turun dari mana? Kan begitu, semakin hitam kulitnya orang semakin banyak dosanya, makanya diperbudak. Afrika kan diperbudak ya, bahkan divalidasi oleh London Mission Squad, divalidasi dengan Afrika Squad dan lain, karena Mission Gesellschaft ya, serikat-serikat penginjilan itu. Coba itu lihat, mereka memvalidasi perbudakan karena menurut ayat itu, karena turunan Ham itu adalah orang-orang yang hitam, semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Makanya pernah terjadi pembantaian kulit hitam oleh kulit putih. Jadi ada pertentangan ras. Kenapa? Semua ayatnya diambil dari Bible, legal filosofinya diambil dari Bible. Apakah mungkin pembuatan film-film dewasa itu memang diambil filosofinya diambil dari Bible? Kita kan tidak tahu, hanya harus kita melakukan studi dalam Bang. Hanya saya untuk apa saya ke situ? Apa saya ke situ Bang? Kan begitu. Begitu kira-kira Bang. Iya kan, salah satunya mitos naga ya, yang diceritakan di dalam legenda ular putih Ya. dari Cina. Dan kedua, maling kundang. Ini semuanya ternyata ada semua tertata rapi di dalam Bible. Ketika Yesus mengatakan siapa ibuku, siapa saudaraku. Nah ternyata diperhatikan juga oleh maling kundang, siapa ibuku. Tapi kalau maling kundang rasa sombong nggak masalah, karena maling kundang memang dia menjadi juragan, ya kan, menjadi orang kaya. Nah kalau Yesus ini apa yang dia mau banggakan? Tidur aja numpang di rumah orang, ya kan? Iya. Makan aja minta. Lalu dia mengatakan siapa ibuku, siapa saudaraku, kan sombong, ya kan? Nah itu tadi Bang Dalbo jelaskan. Orang Itu kaya sudah sombong nggak masalah.
Ini miskin minta-minta lagi, sombong lagi. Jadi sudah cocok ya. Begini, penyakit Roma memang begitu. Menurut tulisan sejarawan kuno Yunani Herodotus ya, penyakit Roma itu selalu mengasimilasi paksa budaya negara jajahannya. Bahkan bukan negara jajahan pun dia asimilasi paksa budaya. Contoh yang Bang Dalbo sebut tadi ya, itu perampasan budaya. Ya, naga itu tidak dikenal di Roma. Naga itu dikenal di Cina. Dirampas budayanya, dimasukkan ke dalam kitab Wahyu, bentukan Roma. Kan begitu. Jadi Roma itu merampas budaya. Contoh budaya Osiris yang pernah dibangkitkan oleh Isis. Dirampas budaya dewa Osiris, kan itu Mesir kuno. Horus ya, itu kan Mesir kuno semua. Ya. Jadi dirampas, diambil ya budaya dewa-dewa Mesir kuno, Osiris ya, Atis ya, Horus, apa lagi? Itu diambil semua. Diambil semua untuk menggenapkan tuh budaya Roma, kan begitu, melengkapi budaya Roma. Jadi tadinya cuma 1-2 budayanya, diambil budaya-budaya lain dimasukkan ke dalam budaya Helenistik mereka. Itu kan memang penyakit Roma seperti itu, Bang. Bahkan yang lebih parah lagi, budaya Yahudi, kitab Yahudi diambil kan? Diambil lalu ditempel dengan The New Testament, lalu disebut dengan Biblos, dijadikan The Old Testament dalam Bible mereka, Biblos mereka. Itu kan budaya-budaya orang, Bang, itu dirampas semua. Budaya Cina dirampas, budaya India dirampas, budaya Mesir dirampas. Bahkan budaya Celtic kan begitu. Hanya terlalu jauh kalau bahas budaya Celtic itu. Budaya Celtic itu dibahas di tingkat S3 kalau ya dalam budaya Kristen. Kan begitu. Bang Dalbo. Itu ada yang bertanya di bawah. Ya, silakan. Mengapa Roma tak merampas budaya Islam, Kanda? Oteng Indo sudah merampas, Dinda. Sudah dirampas. Sudah dirampas kok. Sudah dirampas. Dirampas tuh. Kata-kata istilah Islam itu masuk ke dalam Bible tuh. Lai kan merampas itu. Sudah bagian dari sejarah itu. Tidak bisa. Memang budaya mereka budaya rampasan. Memang sejarahnya begitu. Mau dibantah apa lagi, masuk ke Indonesia pun merampas kan. Itu kata Allah, Rasul, Nabi itu kan baru masuk 1825 setelah terjadi kerjasama antara Stamford Raffles yang mendirikan lembaga Alkitab Jawa lalu berubah menjadi lembaga Alkitab Batavia ya 1816 ya, mengajak seorang cendekiawan Muslim untuk bekerja sama. Ya, kita tidak tahu dibayar atau tidak pada masa itu. Yang jelas Abdul Qadir Munsi, seorang cendekiawan Muslim itu yang membantu Stamford Raffles ya dengan para misionaris seperti Bardos Kolskrinkrat untuk memasukkan istilah-istilah Islam ke dalam Bible. Sejarah tidak bisa dibantah. Kan begitu. Sampai Lai menggunakannya 1954. Lai didirikan oleh Dr. Todung Gunung Mulia. Itu tetap mempertahankan istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Kan begitu, Bang. Sudah tidak bisa bicara itulah, karena itu hak sebenarnya prerogatif Lai ya sebagai lembaga penerjemah sebenarnya. Iya. Hak mereka sebenarnya. Ya, mau masukkan mau keluarkan itu hak mereka. Kan begitu. Karena undang-undang juga tidak mengatur masalahnya, Bang. Itu karena undang-undang kita menurut saya undang-undang keagamaan lemah, tidak mengatur itu masalahnya. Makanya 1000 lebih surat masuk ke Lai untuk mengeluarkan istilah Islam tidak bisa, tidak direspon dengan baik. Kenapa? Karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur, Bang. Kalaupun dirubah harus melewati beberapa regulasi. Tuh, kena agak sulit. Kan begitu, Bang. Bang Dalbo. Kan ada bukunya tuh. Ya. Ada bukunya mengikuti jejak Ledecker. Pernah baca itu gak? Iya. Kata Tuhan jadi Tuhan. Ya, pada mulanya kata Tuhan ini hanyalah pelesetan. Iya. Pelesetan dari kata Tuhan menjadi kata Tuhan. Ini Ya. pelesetan, makanya mereka itu selalu kesetanan. Ternyata didasari dengan pelesetan. Pelesetan ini kalau dihilangkan pelenya menjadi setan. Kalau dihilangkan pelenya, pele, jadi setan dia. So, ada, silakan dibeli, cari buku, judul bukunya itu mengikuti jejak Ledecker. Nah, di tahun sekitar 1853 ya, itu mereka menerjemahkan, walaupun terjemahan ini sangat sulit untuk dimengerti sebab menggunakan bahasa Melayu yang tinggi.
dan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab. Jadi mereka itu hanya minjam, tapi minjam nggak dikembalikan. Malah Minjem ditolak. kan rampas bang, Jadi- bukan minjem. Iya, minjam awalnya dia minjam. Jadi di sini teman-teman, kalau Anda punya motor, jangan coba-coba pinjamkan sama Oten. Jangan sampai dia minjam motor, dia klaim ini motor saya. Ini bahaya loh. Ya kan sudah ada sejarahnya tuh dalam Bible, Iya. pinjam keledai tidak dikembalikan kan. Ya jangan sampai dia minjam motor kalian, dia gadai, dia jual. Lalu pulang santai dia. Mana motorku? Motorku. Coba kita bertanya dulu yang di bawah ini, siapa tokoh dalam Bible yang minjam keledai tidak dikembalikan sampai 2000 tahun? Coba siapa jawab dulu di bawah. Typing dulu ini. Yang lebih 100. Yo, siapa tokoh dalam Bible yang minjam keledai tidak dikembalikan? Ayo coba typing di bawah. Ada yang ngerti enggak? Wah, ada yang ngerti. Ada yang ngerti. Ada yang typing di bawah. Parah itu. Aduh. Jadi jangan coba-coba pinjamkan ya, takut tidak dikembalikan karena menjadi budaya. Saya kan terangkan tadi definisi budaya, arti budaya itu apa. Bang Gatot, Tuhan huruf kecil, minjam keledai nggak dibalikin. Tuhan huruf besar, minjam pisau cukur nggak dibalikin. Ya, saya katakan. Kali ini Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar, minjam-minjam nggak dibalikin. Iya, masalahnya Bang, tadi saya sudah terangkan, definisi budaya, arti budaya itu cipta, rasa, karsa, akal pikiran kita yang dihasilkan dari adat istiadat dengan kebiasaan yang sulit diubah. Jadi kalau memang sudah ngaku minjem terus tidak kembalikan, itu sudah jadi budaya dari kalangan mereka karena itu kebiasaan yang sulit diubah. Dalam Bible kan memang tertera itu, kan begitu. Jadi minjem-minjem tidak dikembalikan, sama itu minjem-minjem buku orang Yahudi tidak dikembalikan, minjem-minjem istilah Islam tidak dikembalikan. Memang udah jadi budaya, kebiasaan yang sudah Makanya, diubah. Bang, kalau abang nggak mau mengalami kesulitan, ketika seandainya ada kawan kita masuk rumah sakit, jangan berangkat sama-sama Oten. Karena nanti ada tertulis di situ tidak boleh masuk, Oten masuk gitu Bang. Nanti security bertanya, Pak nggak boleh masuk, ini kan bukan firman Tuhan. Ini Oten, bahaya, dilarang masuk, dia masuk. Bahaya. Ketika tertulis silakan masuk, nggak masuk dia. No Ini smoking. bagus kita Merokok dia di bawah di situ. kita apa Dilarang ini ada merokok dia. Bang Darbo Ah, adakan ini acara stand up comedy ya. Stand up comedy itu metodenya kita ambil dari Bible kan, jadi metode stand upnya ambil dari Bible. Lucu-lucu nggak itu? Pasti lucu. Lucu nggak? Lucu nggak? Pasti lucu itu. tergantung yang bawa Bang, tergantung yang bawa. Tergantung yang bawa. Aduh parah itu. Saya nonton itu hari stand up komedinya Alwi ya, dari Makassar tuh. Metodenya kan dia menyinggung pemerintah kan begitu. Dari metode dinasti kan begitu. Bukan pada kulit dasarnya. bangunan. Kulit. Ya, kulit bangunan betul. Itu. Ya, kan begitu. Kalau kita ambil dari Bible, metode dasarnya itu untuk menyampaikan pesan lewat stand up comedy pasti lucu-lucu Bang, lucu-lucu itu. Karena gitu. Karena lain yang diajarkan Yesus, lain yang diikuti. Karena gitu pasti lucu-lucu itu ada. Parah itu. Nah itulah saya katakan tadi bahwa yang mereka ambil sebagai hukum tertinggi adalah tulisan Kenapa, Bang? gereja. Ya, kenapa begini Bang? Karena Tuhan huruf besar juga tidak konsisten. Lain yang dilakukan, lain pula yang dikerjakan. Lain yang disampaikan, lain pula yang dikerjakan. Ini saya dengar satu ceramah ya. Ada ceramah Ustadz Abdul Somad, kalau nggak salah ya. Artinya dia mengatakan di Konoha ini lain yang dibicarakan, lain pula yang dilakukan. Nah, sama ini Tuhan huruf besar. Di dalam perjanjian lama, ya, ketika ada berzina, maupun laki-laki atau perempuan ini harus dibunuh semua. Nah ini kakek Tuhan berzina.
Malah yang dihukum dimatikan anaknya. Itu satu. Ini lain yang diaturkan, lain pula yang dia lakukan. Ini Tuhan Nur besar. Jadi kita tidak heran kalau oten-oten ini lain yang dikatakan, lain yang tertulis di Bible, lain yang dia katakan. Karena mulai Tuhan Nur besar dan menyampaikan hal-hal seperti itu. Ini membuat keliru kita. Coba dibaca Imamat 20 nomor 10 itu. Orang yang berzina mengambil istri orang, kedua-duanya dibunuh. Nah kalau oten ditanya, ini spesial untuk Raja Daud, kan dia raja. Artinya hukum raja dibanding hukum Tuhan besar lebih berkuasa hukum raja. Kalau kecil semua, kalau Tuhannya kecil semua, itu merujuk kepada dewa. Dalam teologi Kristen itu merujukannya kepada dewa. Naik kok, belum apa-apa turun. Suka-suka. Oh salah bang, itu salah bang player. Kalau Anda mengatakan suka-suka Tuhan, bukan. Suka-suka oten bang, suka-suka oten. Sama halnya kemarin saya ditanya, Dalbo, kenapa di dalam Bible itu tidak ada pernah tercatat bahwa Allah Ismail? Itu yang dia tanya, kenapa? Tidak ada di dalam Bible itu mengatakan Allah Ismail. Jadi saya jawab, justru kalian harus berpikir di situ. Nah kalau bukan Tuhan Nur besar yang menipu kau, ini ada tangan manusia yang mengubahnya. Karena Tuhan Nur besar sudah mengatakan di situ di dalam Kejadian 17 nomor 10, ya, aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dengan kamu serta keturunanmu. Nah, Kandau Paulus mencatat juga Galatia 4 nomor 22, 23, 24, 25. Sebab ada tertulis Abraham mempunyai 2 anak. Nah, tiba-tiba kau bertanya ke saya, kenapa tidak ada tertulis Allah Ismail? Justru Anda yang harus berpikir di situ, kenapa tidak ada ya? Padahal Abraham 2 anak. Ismail keturunan Abraham. Kenapa tidak ada tertulis? Yang nipu siapa? Tuhan Nur besar atau tangan-tangan manusia yang mengubahnya? Kan begitu. Kalau Al-Quran jelas. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 133, Allah nenek moyang kita, Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Isa. Itu Al-Quran. Karena kita tidak bisa menolak kenyataan. Karena kenyataannya Abraham atau Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 seorang putra. Kadang-kadang mereka mengatakan itu kan hasil zina. Ya mau hasil zina, mau hasil salto, itu kan anaknya. Ya kan? Anaknya. Kan dia hasil zina dia. Kan ini lebih kurang ajar lagi Tuhan Nur besar ini. Kenapa? Sudah tahu hasil zina, diberkati. Kejadian 17:20, kenapa diberkati? Anak zina. Jadi kalian nggak bisa lari kemana kalau membahas itu. Bang Ical. Allahu Akbar.
Bang Ical, selamat siang. Pak Ical. Oh, Bang Ical. Bang Kores, saya mau sholat dulu, Bang. Bunda Rahma naik dulu, Bunda Rahma. Bun. Dulu ini. Mungkin Kores tidur dia Kores nih. Ya di tap-tap layar dulu lah, di tap-tap layar. Rusdin, selamat malam. Terus, siapa namanya? Rudin. Rudin, selamat malam. Om Rudin. Om Rudin Sineo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi masuk puasa ya. Makanya saya puas-puaskan main ini air-air ini, karena kalau bulan puasa saya jarang, bahkan nggak pernah buka komal itu pagi sampai sore. Paling saya ngomal itu kalau malam jam-jam 10. Nah, tidak mungkin kita menyanyiakan waktu untuk otennya kagak puasa. Iya Dindaku. Selamat menyambut bulan Ramadan Bang Dalbo, siap. Ini laris manis, nanti harga mukena ini naik ini karena banyak oteng yang beli mukena, banyak oteng beli peci hanya untuk mendapatkan nasi kotak. Iya, ditunggu aja tanggal mainnya. Kan Edis juga kan begitu dia. Tampilannya ala-ala Ustadz. Padahal tujuannya cari makanan dia. Tapi nggak masalah.
Lagi di tempat saya aja di masjid itu banjir makanan itu. Kenapa bang? Ya betul, banyak yang cari takjil gratis. Modalmu kena aja dengan peci, paling harga peci kan ada yang 20.000, 30.000, ya kan? Beli sebulan ini dia makan gratis. Kalah program pemerintah, sebulan penuh makan gratis dia. Bungkus lagi. Kalau di tempatku, kau lewat aja, kau ditangkap masuk makan di dalam masjid. Kalau di tempatku, kalau kita lagi buka puasa ada orang lewat, kenal tidak dikenal, enggak ditanya apa agamanya, apa dari mana, enggak. Langsung disuruh masuk di masjid makan. Tuh, kalau di sini kita enggak urus dia mau puasa atau tidak. Intinya buka puasa itu tidak ada orang yang harus lewat di situ. Semuanya harus masuk masjid. Ya, maksudnya ditangkap disuruh makan di masjid. Itu maksudnya. Disuruh masuk di masjid makan. Bukan ditangkap mau dibawa di polis, enggak. Dihadang untuk masuk ke masjid makan. Iya, buka puasa. Nah, hotel itu paling sengaja dia bolak-balik lewat. Itu kalau di tempat saya begitu. Mau orang lewat, dikenal tidak dikenal, puasa atau tidak puasa, kita nggak urus itu dia mau puasa atau tidak. Intinya kita persilakan masuk makan. Iya, makanan gratis. Muang, cuma tak beli kamu na. Akara Cina na wai jadi na. Mutira ke masjid. Dua tu pedangnya dua. Guys, ada jemaat tablik di sini. Saudara kita yang dari Kalimantan, Balikpapan. Dia tikap di Kabupaten Bone. Nah, kalau di sini dijamin. Kalau di masjid saya itu dijamin. Makanannya, airnya, pokoknya dijamin. Kalau dia merokok, saya belikan rokok dia. Kemarin kita di sini patungan belikan dia daging ya, sekitar 3 kilo. Kan ada juga orang Jawa. Nah kebetulan dia jago buat terendang. Jadi daging itu dia buat terendang dia. Rendang apa? Rawon. Dia rawon. Dia buat rawon itu. Ternyata enak dimakan. Tadi kita belikan dia ikan. Jadi mungkin masjid-masjid lain ya, ketika ada saudara kita itikaf, dia dilayani dengan baik ya.
dilayani dengan baik. Kalau kita tidak mampu membantu mereka, minimal jangan mengusik mereka. Ya, berikan pelayanan, berikan tempat supaya dia lebih nyaman lagi. Nah, kebetulan saya di sini selaku bendahara di sini, saya layani mereka itu. Bunda Rahma, kau naiklah. Walet situ. Yang kawin ya? Oh, ada cas sih. Iya. Masih rasa ini tadi. Itu kan banyak juga masjid. Iya, saya dipercayakan di sini. Masyarakat di sini percayakan saya. Karena saya dikenal ganteng dan jujur. Maka mereka percayakan Dalbo. Karena saya orang ganteng. Katanya tidak ada orang ganteng seperti Dalbo ini. Katanya dicari orang ganteng seperti Dalbo. Maka mereka mempercayakan saya. Alhamdulillah kemarin saya live-kan di situ itu. Pembuatan apa itu ya di teras itu? Knopi. Ya, supaya pengendara bisa motornya naik di sana parkir nggak kepanasan. Tapi kita khususkan memang jemaah tabligh, karena jemaah tabligh ini kadang-kala bawa barang, ya kan? Nah, kita buatkan tempat khusus saudara kita yang itikaf di masjid. Ya. Dan mudah-mudahan ada juga Oten mau itikaf di gereja. Tapi inilah perbedaan kalau Oten itikaf di gereja, dia bawa tuak. Nah, ini yang membuat rawon, nasi rawon enak memang. Beliau itu adalah hafiz Al-Quran. Saya lupa namanya, nanti saya tanya-tanya coba. Dia mondoknya di Gontor. Di Gontor dia dulu. Dia adalah salah satu amir. Dia pemimpinnya, dia amirnya. Jadi itikafnya di sini kan dia niatnya hanya 3 hari, saya minta 10 hari di sini aja, 10 hari sambil menyambut bulan puasa. Masalah persiapan makanan nggak perlu dipikir. Ada Dalbo ganteng. Dalbo ganteng, ketika ada bertamu di sini, saya tidak akan membiarkan dia kelaparan. Kita membuat mereka senyaman mungkin supaya betah. Dan saya harapkan juga begitu juga teman-temannya, saudara-saudaraku, kalau ada jemaah tabligh di wilayah Anda, layanilah mereka. Kadangkala ada juga saudara kita menolak, jangan ditolak. Mereka itu hanya mengajak ya, mengajak bagaimana orang-orang di sekitaran masjid itu dia memakmurkan masjid.
Ya. Nah kalau ada yang begituan enak, anak-anak kecil itu kumpulnya di masjid, diajari anak-anak kita sama mereka. Dan memang saya juga jemaah, cuma saya nggak keluar-keluar. Dulu aja saya keluar-keluar. Bahkan kalau ada mau ikut, saya berencana itikaf di gereja. Kita itikaf aja di gereja. Selama